Kita sudah melihat dan menonton video tadi. Mari kita mulai dari satu hal yang sering dipahami oleh masyarakat. Orang mengira konflik Iran dan Amerika itu adalah soal ideologi ataupun demokrasi versus teokrasi. Padahal itu terlalu dangkal. Yang sedang kita lihat sebenarnya adalah pertarungan kontrol ekonomi global. Amerika tidak sedang marah, Amerika sedang menjaga sistem menurut saya. Dan sistem itu bernama dominasi. Dominasi atas apa? Atas aliran uang, atas jalur perdagangan, atas definisi legal dan ilegal dalam ekonomi global. Sanksi itu bukan hukuman, sanksi itu adalah instrumen untuk memastikan bahwa tidak ada pemain yang keluar dari orbit. Sekarang kita lihat Iran. Iran tahu dia tidak bisa menang dalam struktur yang sama, maka dia tidak bermain di sana. Dia menciptakan ruang alternatif, yakni perdagangan di luar dolar, aliansi non-formal, dan strategi bertahan yang justru memperpanjang konflik. Di sini kita masuk ke paradoks. Semakin ditekan, Iran justru semakin menemukan bentuk kemandiriannya. Lalu kita tanya, apakah sanksi itu gagal atau justru berhasil menciptakan musuh yang lebih tahan banting? Demikian. Nah, di titik ini kita harus curiga karena dalam politik global tidak ada kebijakan besar yang benar-benar naif. Selalu ada desain, dan desain itu tidak selalu terlihat di permukaan. Kalau kita pakai kacamata Gramsci itu, ini bukan soal kekuatan, ini adalah soal hegemoni. Bagaimana membuat dominasi terlihat wajar. Bagaimana membuat negara lain percaya bahwa tidak ada sistem selain yang ada sekarang. Dan yang menarik, Iran tidak mencoba menghancurkan sistem itu, dia hanya mencoba bertahan di pinggirnya. Tapi justru dari pinggiran itu retakan mulai muncul. Apa itu? Fenomena de-dolarisasi bukan kebetulan. Itu adalah gejala bahwa kepercayaan mulai menurun. Dan kalau kepercayaan itu sudah runtuh, maka sistem akan kehilangan legitimasinya. Nah, sekarang pertanyaan kita balik, apakah Amerika benar-benar ingin menghentikan Iran atau justru membutuhkan Iran sebagai alasan untuk mempertahankan kontrol globalnya? Karena setiap sistem besar selalu butuh musuh. Tanpa musuh tidak ada justifikasi, dan tanpa justifikasi dominasi akan terlihat sebagai padanya biasa-biasa aja, kekuasaan. Jadi ini bukan sekadar konflik dua negara, ini adalah panggung di mana satu pihak menjaga sistem dan pihak lain secara tidak langsung membentuk sistem itu tetap relevan. Ironis, justru disitulah politik global bekerja.